Ngadepinnya gimana, Pak? Ayo lihat. Loh, nih satu nih. Ini pelan-pelan, Pak ya. Ini bukan ngaji nih, mengacaukan pikiran Bapak dulu supaya nanti Bapak semangat berguru. Ya, supaya Bapak tuh nggak sesederhana orang hari ini. Oh, saya nggak butuh kiai, saya nggak ikut mazhab, saya ikut Quran hadis. Itu orang malah praktek dalam agama. Ya, itu kejahatan pemahaman keagamaan itu. Karena nanti orang akan kacau pemahamannya. Jangan orang itu sekarang seakan-akan nggak butuh sama guru, nggak butuh. Iya kan ada orang nggak sopan loh hari ini. Ikut Quran apa ikut Imam Syafi'i? Ya memang Imam Syafi'i ikut Injil apa gitu. Ikut hadis apa ikut Imam Abu Hanifah? Itu Bapak, saya agak keras. Itu kejahatan dalam Islam. Kenapa? Karena dia akan menegasikan peranan para ulama. Ya, kalau Bapak mengatakan seperti itu, seakan-akan guru-guru kita itu diperhadapkan dengan Quran dan hadis. Seakan-akan guru-guru kita itu tidak tahu Quran dan tidak tahu hadis. Itu berbahaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, kegiatan seperti ini itu kegiatan yang membahagiakan buat kita semua. Karena yang namanya tradisi mengaji dan belajar itu adalah satu-satunya sarana untuk menjaga kelestarian agama ini. Islam yang Allah turunkan buat kita semua, ini adalah agama yang akan selalu berjalan sesuai dengan konsep dasar Allah terkait dengan penciptaan alam semesta. Alam ini dibuat oleh Allah itu seimbang. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada tawa dan ada tangis. Semuanya itu wawada'al mizan, kata Allah. Hidup itu ada mizannya, ada ukurannya agar dia tetap berjalan seimbang dan indah. Termasuk dengan pemahaman keagamaan ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan wahyu Quran dan yang menurunkan wahyu hadis, itu juga Allah yang menciptakan akal manusia. Tidak boleh di dalam agama ini orang hanya berpegang teguh kepada Quran dan hadis kemudian menafikan akal. Sama tidak bolehnya dengan orang yang mengikuti akal pikirannya dengan menafikan Quran dan hadis. Dia harus berjalan seimbang. Kenapa? Karena wahyu Quran, karena hadis itu, Quran itu sejelas apapun, hadis itu sesahih apapun, dia tidak mungkin bisa menjadi dalil bagian dari keberagamaan kita kepada Allah, kecuali akan ada di sana peranan yang namanya akal. Jadi kalau orang bertanya kepada saya, Faiz, kamu beragama itu ikut siapa? Orang sering nih, secara buat saya itu kurang berakhlak ya. Saya itu sholat ikut Quran, ikut hadis. Saya sholat itu kayak Nabi. Pertanyaannya, kapan dia melihat Rasulullah? Kapan dia bertemu dengan Nabi? Saya sholat itu pasti seperti sholatnya guru saya. Guru saya dari gurunya, gurunya terus ke atas bersambung kepada Rasulullah. Kalau orang misalnya hari ini mengandalkan dalil semata, dia sebetulnya itu tidak mengandalkan dalil, tapi mengandalkan
pemahaman dia dari dalil, ikutnya dia kepada guru. Contoh nih, ini karena pembukaannya agak ekstrim sedikit, ngajinya pelan-pelan ini ya, supaya orang itu semangat ngaji, bahwa hidup itu tidak bisa kecuali tanpa ngaji, beragama itu tidak bisa kecuali tanpa guru. Satu contoh saja, ibadah yang paling pokok nih, yang baru sih kita lakukan ini, yang namanya sholat. Sholat itu kita bisa tahu Pak, bahwa dia pasti dimulai dari yang namanya takbiratul ihram, dan dia berakhir dengan yang namanya salam. Hadisnya sederhana, kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kamu mau sholat, sholatlah kamu kama ra'aitumuni usolli, seperti kamu melihat saya sholat. Ini hadis induk terkait dengan yang namanya sholat. Tetapi kalau orang mengumpulkan semua hadis nih, jangan cuma ngaji di Gramedia seminggu misalnya ya, baca hadis terjemah 3 hari, enggak. Orang hafal hadis kayak Imam Bukhari misalnya, kayak Imam Muslim misalnya, kayak Imam Abi Dawud misalnya, hafal Quran, hafal hadis. Imam Bukhari sama Imam Muslim suruh sholat berjamaah, itu pasti nanti ada yang berbeda antara sholatnya Imam Bukhari dengan sholatnya Imam Muslim. Kenapa? Nabi itu sholat, tapi itu Nabi tidak pernah menjelaskan mana yang rukun sholat, mana yang sunnahnya sholat. Nabi nggak cerita. Nabi pokoknya Allahu Akbar, setelah itu baca iftitah, kemudian Fatihah, kemudian surah, kemudian sholat seperti yang kita lakukan sampai salam. Nabinya nggak cerita itu mana yang rukun, mana yang wajib. Rukun wajib ini artinya kalau anda nggak lakukan itu, sholatnya nggak sah. Mana yang itu bagian dari sunnah saja anda kerjakan, menambah estetika kecantikan sholat dan memperbanyak pahala, anda tinggalkan itu, tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat anda. Itu nggak ada hadisnya. Maka coba lihat nih, dulu ada masjid tuh ngundang saya, Gus, kita bikin kajian apa? Sholat seperti sholat Nabi. Oh nggak bisa, kata saya nggak bisa, tapi saya sholat misalnya, saya nggak bisa kemudian bercerita kepada anda, inilah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah, itu nggak bisa. Kenapa? Saya sebatas bilang, inilah sholat yang saya dapati dari bapak saya. Bapak saya dari gurunya Kiai di Sudogiri, nyambung, mungkin bertemu dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani mungkin bertemu dengan gurunya Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri itu, yang mensyarah kitab Fathul Qorib itu. Dari beliau mungkin naik ke alim besar di Mesir, Imam Abdullah Asy-Syarqawi. Begitu naik sampai ke Ibnu Attar, sampai ke Imam Nawawi, nyambung Imam Syafi'i, nyambung ke Imam Malik misalnya, nyambung ke Imam Nafi', nyambung ke Abdullah bin Umar, nyambung ke Rasulullah. Tetapi itu tidak menjamin mata rantai yang satu akan sama dengan mata rantai yang lain. Contohnya, kalau Bapak baca hadis, sholat itu yang mungkin sama cuma 2, takbiratul ihram dengan salam. Itu pasti seragam. Kalau tidak seragam, itu pasti salah. Kalau ada bukan Allahu Akbar misalnya, Alhamdulillah, nah itu pasti ngawur, itu Islam sesat itu. Kenapa? Karena seorang sedunia itu tahu kalau takbiratul ihram itu lambangnya adalah mengangkat kedua tangan pada ketinggian tertentu dengan muqtarinan, ada niat di dalam, dilambangkan dengan kata Allahu Akbar, takbir. Salamnya gitu, Assalamualaikum warahmatullah. Tetapi setelah itu, kalau anda mau menyamakan sholat orang sedunia seragam, itu sama dengan berharap Monas bisa nari, Pak. Enggak. Saya baca iftitahnya itu beda-beda. Begitu Allahu Akbar, ada yang kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asil. Ada yang inni wajjahtu wajhiya, ada yang masya Allah. Itu ada ragam
doa iftitah. Tanpa kita bisa memastikan ini yang paling sering dibaca oleh Nabi dan ini yang jarang dibaca oleh, nggak ada keterangannya. Maka orang boleh berbeda pada doa iftitah. Satu. Yang kedua, baca Al-Fatihah. Kita terbiasa mendengar orang sholat habis takbiratul ihram itu baca Fatihah. Tapi status bacaan Fatihah itu Nabi tidak pernah ngomong secara jelas gitu loh. Ini hukumnya apa? Maka orang kemudian mencari dalil kan. Kata Imam Syafi'i, baca Fatihah itu rukun sholat. Nggak boleh biar Anda hafal Quran langsung Al-Baqarah, ya. Itu dalam mazhab Syafi'i bukan pinter, goblok gitu. Ya, misalnya Allahu Akbar, merasa hafal Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, nggak boleh itu. Kenapa? Harus baca Fatihah. Kata hadis. Kata Quran nggak gitu. Kata Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Lihat nih. Ayat ini, hadis ini dibaca oleh Imam Syafi'i melahirkan kewajiban bacaan surah Al-Fatihah. Ayat yang sama, hadis yang sama dibaca oleh Imam Abu Hanifah melahirkan putusan bahwa surah Fatihah itu tidak wajib dibaca. Kalau dibaca itu hanya pada tingkat afdal, bukan tingkat wajib. Yang wajib itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tapi jangan diamalkan. Ya, terus az-zikra sok-sok aneh. Begitu sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar. Gempar ini jemaah, kok bisa cuma baca Toha? Lo pikniknya kurang jauh, ngajinya cuma sama Imam Syafi'i. Saya sudah ke Baghdad ngambil fikih Al-Imamul A'zam Abu Hanifah An-Nu'man yang kemudian berfatwa bahwa surah Al-Fatihah itu tidak wajib untuk dibaca. Lihat, itu Fatihah, Pak. Jangan statusnya, cara bacanya ribet. Kita terbiasa baca bismillah itu mengikuti status sholatnya. Kalau sholatnya maghrib, isya, subuh, ini qiraahnya jahriyah, maka basmalahnya dibaca jahron. Kalau besok sholat duhur, sholatnya sirriyah, maka basmalahnya dibaca sirron. Tapi Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bilang enggak. Yang namanya basmalah itu selamanya di dalam sholat dibaca sirron. Sholatnya mau jahriyah pun basmalahnya sirron. Imam Malik bilang enggak, bismillah itu dibaca sunnah aja, enggak baca bismillah secara utuh, sholatnya sah. Bapak mau ikut siapa? Bingung sendiri. Kalau bapak bilang, enggak, yang benar Imam Syafi'i, karena ngaji fikih Syafi'i. Coba pindah ke Maroko, ngaji sama faqih Maliki, pindah mazhab. Pindah ke Baghdad, gurunya Imam Abu Hanifah. Bapak, salah Imam Syafi'i ini, yang benar Imam Abu Hanifah. Kenapa? Itu yang namanya subjektivitas, itu yang namanya relatif, cara pandang. Jadi orang objektif itu tidak ada, Pak. Orang itu ya dalam beragama itu pasti, Pak, akan diwarnai oleh kondisi seseorang itu yang nanti warna ini itu akan mempengaruhi terhadap pemahamannya terhadap Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang, kita ini beragama kembali kepada Quran dan hadis, maka nanti umat akan satu. Itu tandanya orang nggak pernah ngaji, Pak. Gitu loh. Kembali kepada Quran dan hadis itu slogan yang benar, tapi terapannya salah. Yang kembali kepada Quran dan hadis itu Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Az-Zikra itu kembali kepada ulama. Kenapa? Dia Muhammad Faiz misalnya, bukan kembali kepada Quran hadis, Pak. Kalau saya harus kembali kepada apa itu? Ulama. Karena boleh jadi saya tidak punya kemampuan untuk memahami itu secara apa ini utuh nanti.
Ini saya ajarin yang aneh-aneh ya, tapi kalau direkam nanti jangan secara frontal di ini kan. Tapi ini saya ngajarin, ini lo ngaji. Itu pentingnya di Az-Zikra ada pengajian. Itu pentingnya punya guru. Kenapa? Karena nanti semuanya itu menjadi tidak mudah untuk dipahami. Bismillah tadi. Kata Imam Syafi'i, saya meyakini basmalatun itu ayatun minal Quran. Itu bagian dari Al-Quran. Bukan cuma itu, bagian dari setiap surah. Nih, jadi setiap surah kata Imam Syafi'i itu harus ada bismillahnya. Tapi nanti kalau ditanya, itu mazhab Syafi'i sendiri ribut sendiri, Pak. Kalau bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah, termasuk surah misalnya Al-Baqarah. Ini bismillah ini termasuk ayat mustaqilatun bidzatiha, berdiri sendiri, atau dia ikut ayat pertama dari setiap surah. Itu beda-beda, Pak. Nanti Imam Abu Hanifah bilang, bismillah itu saya meyakini ayat dari Quran. Tapi dia tidak ikut surah. Dia ayat yang berdiri sendiri. Pada 113 ayat Al-Quran digunakan untuk memisah antar ayat, kecuali surah At-Taubah, karena Rasulullah tidak memerintahkan ada penulisan basmalah di situ. Coba lihat. Imam Malik bilang enggak, bismillah itu bukan ayat Quran, itu tanda saja. Allah turunkan untuk bertabarruk. Kalau mulai apa-apa, mulailah dengan bismillah. Dan itu bukan bagian setiap surah, karena semua Al-Quran, kebaikan apapun Anda mulai dengan bacaan bismillah. Itu sudut pandang, Pak. Satu tuh. Nih, bismillah, Pak. Nih, waktunya tidak banyak, tapi ini kunci-kuncinya dulu ya. Itu yang menunjukkan nanti saya sholat itu harus ikut siapa, harus dibimbing sama guru. Kalau nanti buka semuanya, bingung sendiri, Bapak. Kalau ikut hadis ini, bismillah bukan Fatihah. Kalau ikut hadis ini bismillah bagian dari Fatihah. Ini Nabi bacanya terdengar terus. Ini Nabi bacanya enggak kedengeran terus. Kalau kembali ke sana, itu bingung sendiri. Tapi kalau nanti ketemu dengan guru akan menjelaskan, tetapi sesuai dengan sudut apa ini, pandangnya. Maka itu contoh, Pak, betapa pentingnya kita berguru dan berilmu. Zakat, nih, yang paling sering dikerjakan orang kan, puasa, sholat dengan zakat. Zakat itu, Pak, kalau kembali kepada Quran dan hadis, itu mudah memahami normanya, tapi implementasinya sulit. Contoh nih, zakat fitrah dulu. Kita ini kalau malam Idul Fitri masih suka ribut kan? Zakat fitrah itu bayarnya pakai beras apa pakai uang? Aneh ini. Setiap tahun tidak pernah selesai, dan istiqomah nanya itu sama saya. Ya, kadang-kadang saya itu kalau ada pertanyaan kayak gitu saya capture, Pak. Ya, tahun depan saya balikin itu. Kenapa? Dia nanya lagi. Saya bilang, kamu nanya ini apa? Tidak bosan apa Indonesia itu permasalahannya cuma karena beras sama uang, kata saya. Tapi itu menunjukkan bahwa itulah fikih. Ada sebagian orang tuh yang tidak tentram hatinya dan jiwanya kalau bayar zakat fitrah itu pakai uang, kayaknya tidak sah. Tapi ada orang yang hatinya justru tentram kalau bayar zakat fitrah itu pakai apa ini? Uang. Pertanyaannya, yang benar yang mana, Pak? Saya tidak tahu. Kenapa? Sudut pandangnya beda. Imam Syafi'i itu dulu hidupnya di Mekah, Madinah, Hijaz secara umum, Imam Malik misalnya, itu cara transaksi ekonominya itu sederhana, Pak. Barter. Jadi kalau dulu kalau zaman dulu itu beli apa-apa, itu tidak harus dibayar pakai uang. Bisa dibayar pakai apa ini? Barang. Orang Betawi gitu 40 tahun yang lalu. Berangkat haji, itu nggak dibayar pakai uang. Pakai apa? Tanah. Gue punya tanah, ya kan, di Cibinong. Lu ambil ya, terus bayarin gua haji. Nggak pakai dihitung itu, nggak dimeterin itu, nggak nanyain JOP apa, nggak nanya itu. Tanah gua yang di pinggir Jagorawi itu, lu ambil, yang penting gua berangkat haji. Berarti dia bayar hajinya pakai apa? Pakai tanah. Masa itu, di masa Imam Malik, itu lebih hebat lagi. Kalau beli baju di pasar, itu harganya dua.
ini harganya sekian dirham, atau baju ini sama dengan 3 ekor ayam. Jadi kalau bapak berangkat ke Ayon yang ada di situ tuh, ya, bawa ayam, itu bisa beli barang pak. Zaman Imam Malik. Sekarang bisa beli apa? Beli kemarahan orang. Ya, coba aja bapak masuk ayam ke toko. Nih mau apa bajunya? Saya bayar ya pakai paha kambing, ngamuknya orangnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang zakat fitrah itu ditentukan dibayarnya sebelum sholat Idul Fitri, supaya tidak ada orang yang menangis di hari raya Idul Fitri karena kekurangan aspek mal. Kata Imam Syafi'i, karena dulu Nabi bayarnya pakai kurma, ya sudah kita ikut Nabi kurma, karena dulu kurma ini yang dipakai oleh Nabi, dan saat itu boleh jadi orang punya kurma dengan punya uang itu sama. Tapi Imam Abu Hanifah itu hidup di tengah-tengah Gen Z pada masanya, ya, yang hari itu tidak mau barter, transaksinya cash. Lihat nih, kata Imam Abu Hanifah, kalau orang itu dikasih barang rumit dia, karena hajat hidupnya itu hanya bisa dibayar pakai apa ini? Pakai uang. Kalau saya kasih zakat fitrah, ya, atau zakat apapun nanti saya terangin belakangan, itu pakai barang, maka saya pro muzaki orang kaya, tidak pro fuqara. Saya sudah pernah survei fikih pak. Orang miskin itu, kalau calon bupatinya Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, itu Imam Abu Hanifah menang 1 putaran pak. Ya, asal yang milih itu fuqara wal masakin. Kenapa? Karena fikihnya Imam Abu Hanifah rahmah orang miskin. Fikihnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan Imam Malik itu ramah orang kaya. Anehnya nih, Imam Abu Hanifahnya itu imam paling kaya, Imam Syafi'inya itu imam paling miskin. Lihat nih. Tapi Imam Syafi'i yang miskin itu pro sama orang kaya, Imam Abu Hanifah yang kaya pro sama orang miskin. Unik nih fikihnya. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, ini kalau bahasa keren sekarang, dulu Nabi mengeluarkan zakat fitrah itu pakai kurma. Itu bukan kurma makanan pokok. Kalau Imam Syafi'i, kurma itu dilihat oleh Imam Syafi'i mayuqtatu wa mayuddakharu. Itu yuqtat, qutul balad, makanan pokok, wa yuddakharu bisa disimpan. Kan beras itu kalau ditaruh sebulan juga tidak rusak. Maka dipahami oleh Imam Syafi'i, kurma itu beras. Paham? Imam Abu Hanifah enggak. Nih, Imam Abu Hanifah itu suka main di pasar modal, ya, di bursa itu. Kata Imam Abu Hanifah, kurma itu bukan makanan pokok, kurma itu komoditas utama, barang yang punya fungsi sama dengan uang. Nih, ini pikiran Imam Abu Hanifah bisa begini nih karena dia hidup di kota. Ya, makanya saya bisa cerita gini, karena masjid saya di Jakarta Selatan. Az-Zikra ini kan Hambalang, Bogor ya, kampung ya. Jadi nanti kiainya, itu nanti cara memberi fatwanya, itu rada-rada beda pak. Di mana bedanya? Lihat, bapak bisa lihat hari ini, ya, hari ini, harta itu boleh sama pak, tapi kalau dikonversi ke uang itu beda. Contoh nih, ya, bapak punya mobil. Ada mobil itu mobil 1 juta umat. Bapak jual hari ini langsung laku. Ada yang mobil itu kalau mau dijual itu baca Bismillahirrahmanirrahim itu 7 kali belum tentu laku itu lah. Kenapa? Padahal sama-sama mobil gitu loh. Tanah begitu. Kata Imam Abu Hanifah, kurma itu komoditas utama. Seperti kehidupan Indonesia di masa lalu. Saat dunia itu membutuhkan begitu banyak produk yang tidak didapatkan secara masif di dunia ini. Apa contohnya? Cengkeh. Maka dulu orang Banyumas, itu ada zaman saya kecil, ya 40 tahun yang lalu, itu kalau ada orang Banyumas haji, itu disebut haji cengkeh. Kenapa? Karena cengkeh itu mahal pak. Kenapa mahal? Karena semuanya pakai cengkeh, dan cengkeh itu cuma ada di Indonesia. Nggak ada cengkeh itu di Madinah. Madinah bisa bikin kurma ajwa, tapi nggak bisa bikin cengkeh pak.
Sementara kebutuhan orang terhadap cengkeh itu jauh di atas kebutuhan orang kepada kurma ajwa. Orang bisa hidup tanpa kurma ajwa, tapi banyak industri pangan yang akan kehilangan bahan baku tanpa menggunakan cengkeh. Coklat, dulu petani coklat itu Pak, Masya Allah, makmurnya luar biasa. Itu mobilnya baru, bagaimana enggak baru, 100 hektar coklatnya gitu loh. Itu namanya komoditas unggul. Maka kata Imam Abu Hanifah, kurma itu bukan kurma, tapi komoditas unggulan yang memiliki fungsi sama dengan uang. Maka kata Imam Abu Hanifah, orang zakat fitrah itu sejatinya harus dibayar dengan sesuatu yang memudahkan orang untuk melakukan transaksi, dan hari ini namanya uang. Maka Imam Abu Hanifah kalau hidup sekarang, mungkin Masjid Jami' Nu'man itu di Baghdad itu menerima zakat fitrah pakai GoPay Pak. Kenapa? Karena semua orang butuh itu. Lihat, soal Bapak setuju tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, itu urusan Bapak, itu selera Pak. Kenapa? Karena nggak hitam putih hidup ini. Ada orang bilang sama saya, satu contoh nih Pak, satu contoh, ini fikih Pak. Dulu zakat itu klasifikasinya sederhana aja Pak. Ini saya ajarin pelan-pelan, tapi jangan nanti mengacaukan iman Bapak ya. Tapi saya ingin menggambarkan kepada Bapak, kalau ini dipahami dengan logika berguru kepada orang seperti Imam Abu Hanifah, itu zakat nanti hidup Pak. Satu contoh nih Pak, satu contoh nih, zakat binatang. Ini udah pakem nih dalam fikih nih ya. Kambing itu kalau punya nisab tertentu, jumlah tertentu, wajib zakat. Sapi juga. Kita dulu kalau ngaji di masjid, kata guru saya, kalau orang punya sapi 20 ekor, dia wajib mengeluarkan zakat 1 ekor sapi. Kalau dia punya 40 ekor kambing, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Dulu saya tuh sami nawatona, nggak kepikiran itu. Setelah hidup sekarang, semuanya pakai duit, saya jadi kepikiran nih, nanti ada mafia pajak, nanti juga ada mafia zakat Pak. Coba lihat pelan-pelan nih. Kambing tadi 40, sapi 20. Kita konversi pakai uang Pak. Kalau Bapak punya sapi 20 ekor, sapi yang besar sekarang, katakan harganya 40 juta, maka Bapak kalau punya sapi 20 ekor, dikonversi kepada rupiah menjadi 800 juta, Bapak dianggap orang kaya, wajib zakat. Zakatnya 1 ekor apa ini? Sapi itu nilainya 40 juta, oke? Kalau Bapak kekayaannya kambing, itu 40 ekor Pak. Kali berapa? Kali 5. Kan 5 juta kambing. Masa kambing 1 juta? Kan takut kita motongnya, ya kan? Ya kalau azikro, ya. Terus mengukai nanti Idul Adha, kurban 1 kambing 1 juta. Ya nggak tega sama fukoroknya Pak. Kambing kayak apa yang harganya 1 juta? Katakan sekarang kambing berapa? 5. Kalau 40 ekor, berarti 40 kali 5, 200 juta. Sementara sapi tadi, 20 kali 4, keluar angka 800 juta. Apa yang terjadi? Ada orang bisa lari dari zakat Pak. Begitu kambingnya mau sampai 40, dijual semua. Laku 200 juta, dia belikan sapi, dapat 5. Nggak wajib zakat saya. Bener nggak? Ngadepinnya gimana Pak? Ayo lihat. Loh. Nih satu nih. Ini pelan-pelan Pak ya. Ini bukan ngaji nih, mengacaukan pikiran Bapak dulu supaya nanti Bapak semangat berguru. Ya, supaya Bapak tuh nggak sesederhana orang hari ini. Oh, saya nggak butuh kiai, saya nggak ikut mazhab, saya ikut Quran hadis. Itu orang malah praktek dalam agama. Ya, itu kejahatan pemahaman keagamaan itu. Karena nanti orang akan kacau pemahamannya. Karena kalau kita baca dengan zohirnya itu, kita sendiri bingung Pak. Contohnya Bapak tadi. Kalau berhadapan dengan orang itu, satu ya, ini satu contoh lagi, unta, ini lebih unik. Unta dengan sapi itu hukumnya secara umum dalam fikih sama. Nih, Bapak korban 1 unta, itu boleh ber7 Pak. Bapak motong 1 sapi, itu bisa untuk 7 orang. Bapak pergi haji, hajinya tamattu, nanti bayar dam tamattunya itu bisa 1 ekor kambing, atau berserikat 1 ekor sapi untuk 7 orang, atau 1 ekor unta untuk 7. Jadi unta dengan sapi hukumnya sama. Tapi anehnya, kalau zakat beda Pak. Kalau sapi
sama Islam dianggap kaya punya 20 ekor, wajib 1 ekor sapi. Kalau unta 5 ekor itu sudah dianggap kaya. Bapak disuruh mengeluarkan zakat tuh 1 ekor kambing. Coba bayangin Pak, masuk akal nggak nih? Nggak masuk. Kok bisa ya unta 5 zakatnya 1 kambing, sementara sapi nunggu 20 baru 1 ekor sapi. Bayangin Pak, kalau kayak gitu itu kita pahami, kemudian bertemu dengan logika hari ini, nanti ilmu zakat jadi hidup Pak. Saya menerangkan kayak gini nih, besoknya itu diundang industri Pak, Daihatsu sama Toyota. Ini bukan endorse mobil loh ya, saya bukan kiai yang suka endorse barang ya kan? Cuman untuk gampangnya saya sebutin, Bapak punya Avanza dengan punya Xenia sama, asal speknya sama. Avanza yang G, Xenia yang G, Avanza yang Veloz, Xenia yang itu, pasti sama Pak, sama, isinya sama. Tapi kalau dijual harganya beda. Mahalan mana? Avanza. Bedanya bisa puluhan juta itu, padahal sama Pak. Ya pikir-pikir juga sama. Tanah di Babakan Madang sama tanah di Menteng, tanahnya sama. Kalau nggak percaya jilat aja, coba rasain. Sama, tingkat keasamannya, oksigennya sama. Di sini semeter 10 juta, kenapa di SPJBD itu semeter 150 juta? Yang bedakan tuh apanya? Bangun rumah sama, yang bedakan apanya? Perasaannya Pak. Ini jangan ada yang tersinggung ya. Kalau Bapak punya KTP Jakarta Pusat, rumahnya sama-sama Menteng, itu kadang-kadang beda rasa Pak. Kalau ditanya, Pak Faiz rumahnya di mana? Menteng. Wah pamer. Tapi kalau Menteng dalam, itu pelan-pelan ngomong dalamnya. Ya, Bapak rumahnya di mana? Ini ada YouTube-nya ya. Jangan dianggap melecehkan lah ya. Ya, Bapak rumahnya di mana? Menteng. Menteng dalam. Gitu lah. Paham Pak? Padahal Menteng dengan Menteng dalam itu nyambung Pak. Kalau Madura sama Surabaya masih ada selatnya Pak. Menteng sama Menteng nyambung, tapi harganya beda. Lihat Pak, Imam Abu Hanifah nanti itu menganalisa ini. Kalau seandainya beliau hidup abad ini, itu fikih zakatnya jadi hidup. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kenapa unta 5 wajib zakat, sapi nunggu 20? Itu bukan persoalan besar dan bukan persoalan daging, tapi persoalan gengsi. Orang Arab punya unta itu lebih bangga daripada orang Arab punya sapi. Sama kan? Kita kalau lagi naik mobil bagus Pak, itu kepengennya ketemu orang. Apalagi kalau beli handphone baru, Masya Allah, berharap ditelepon. Kenapa? Iya, mau ngangkatnya itu beda Pak ya. Kalau iPhone 17 Pro Max itu beda. Tapi kalau Bapak punya handphone Nokia 3310 itu, Allahumma firlahu warhamhu itu rasanya begitu bunyi telepon, beban mental Bapak untuk ngangkat. Begitu diangkat, ya Allah miskin amat loh, nyolong di museum mana itu handphone. Kan begitu Pak. Lihat itu Pak, ketika berkembang dengan akal, syariat itu berkembang. Pertanyaannya nanti ini iseng-iseng aja Pak ya. Saya cuma nanya sama Bapak nih ya. Bapak punya kambing 40 wajib zakat, nilainya 200 juta. Saya punya ikan arwana 5, satu arwana 50 juta. Hah, mulai mikir kan, ada nggak zakat arwana? Ya, lihat Bapak nih, coba mikir Pak. Oke ya, saya jadi kiai kaya banget kayak Hotman Paris, ada Lamborghini, ada Ferrari. Bapak bisa bayangkan, kalau sekarang emas misalnya katakanlah 2 juta, maka nisab sekarang tuh kira-kira ya 200 juta lah. Ada orang punya uang 200 juta datang ke saya, Pak Faiz wajib zakat nggak? Wajib, 2,5%, 200 juta Pak. Terus ada orang bilang sama saya, Kiai, saya punya Lamborghini 15 miliar, wajib zakat nggak? Nggak ada zakatul Lamborghini, itu nggak ada. Saya mau tanya sama Bapak,
Kalau dua orang itu hadir di az-zikro secara sama, saya fatwakan kayak gitu, hati bapak protes enggak? Protes. Di mana keadilan, Pak? Orang itu 200 juta, itu mungkin bukan cuma berkeringat air mata, bukan cuma air mata aja, darah keluar itu untuk dapat duit 200 juta setahun, itu banting tulang, begitu dapat 2,5%. Orang yang punya Lamborghini satu, itu tidak wajib zakat dengan alasan Nabi tidak pernah wa fi Lamborghini zakatun. Tadi contohnya kemahalan kayaknya Lamborghini ya. Yang paling gampang lah, Bapak kalau nanam padi ini di sawah, satu ausukin, itu katakanlah 600 liter, itu dianggap kaya, wajib ngeluarin zakat, Pak. Padahal itu kalau dikonversi ke uang, rasanya tidak sampai 30 juta itu. Dengan padi yang paling bagus dari ini, mungkin 20 jutaan itu sudah wajib ngeluarin apa itu? Zakat itu. Sementara teman saya nanam anggrek, Pak, capek enggak? Loh ya kalau petani, Bapak pernah lihat petani itu? Masya Allah, tanah itu dibajak dulu, diputer-puter, ngajak kebu, ngajak bulldozer. Petani itu nggak ada yang putih, Pak. Ya, kalau ada petani kulitnya bersih, nggak ada dakinya, itu petani pencitraan. Ya kan? Kalau petani asli pakai sok, itu ya keringetan, Pak. Dapat segitu wajib zakat. Saya punya tanah kayak Masjid Az-Zikro nih. Saya kasih atap, ya, saya tanamin anggrek, nyiramnya juga kayak tukang cukur tuh, cek gini, cek. Begitu bagus, datang floris tuh, tukang bunga, guys, anggreknya sama tulipnya saya potong semua ya ini. Berapa kata saya? 300 juta, potong. Kalau jadi uang nggak masalah, Pak. Imam Syafi'i juga masih uangnya masukkan ke tabungan selama 1 tahun, dia kena zakat. Persoalannya kalau nggak dipotong, gitu. Ini anggrek ada zakatnya nggak? Kalau zakat anggrek nggak ada, maka orang miskin nggak dapat, Pak. Tapi kalau saya bilang anggrek itu ada zakatnya, Anda jual nggak Anda jual atau tidak Anda jual, dibiarkan di tangkainya, tetap Anda wajib bayar zakat. Orang miskin dapat, Pak. Kenapa? Tinggal potong aja. Ini ya kan saya ambil ya karena ini pakai biaya, katakan nilainya menjadi 1/5 misalnya. Ada zakat anggrek, ada zakat tulip, nggak ada. Dulu dalam fikih jual kucing itu nggak boleh, Pak, karena nggak ada manfaatnya. Sekarang saya baru tahu kucing itu mahal. Kakak saya itu di Wiliang tuh Bogor Barat. Itu ada pesantren Darul Rahman, di situ kakak saya. Kakak saya itu melihara kucing. Terus saya dikasih kucing, Pak. Dibawa ke Jakarta, saya yang di Jagakarsa. Dibawa, kata kakak saya, ini kucing rawat. Ya, makannya begini, vaksinnya begini. Saya ribet amat kucing begini. Kata kakak saya, ini kucing Scottish ini. Apa Scottish kata saya? Dari Skotlandia. Yang bener kata saya, jauh amat. Kakak saya bilang, ini ada buku nasabnya. Masya Allah, ada buku nasabnya. Sekarang aja orang ribut nih, Habib nasab apa enggak? Ini kucing ada nasabnya, Pak. Kakeknya masuk ke Indonesia tahun berapa, itu lewat pelabuhan mana, divaksin mana, ini keturunan keberapa. Masya Allah, kata saya. Yang lebih kaget, saya tanya harganya. Kata kakak saya, ini kalau gemuk nanti besar sedikit, kamu jual di BSD, itu bisa harga 20 sampai 30 juta. Masya Allah, ngerawatnya enak, iya kan? Di rumah. Coba Al-Mukarram Bobi itu, kan tetangga bapak itu, punya Pak Prabowo itu. Itu kucing sekarang, Pak, mahal. Coba lihat. Saya bukan memutuskan fikih, ngajak bapak berfikir. Kalau saya punya peternakan kucing kayak gitu 50 aja, Pak, itu lebih kaya daripada orang punya kambing. Punya kambing ribet banget, mana bandotnya 3, ya kan? Masya Allah, itu penderitaannya itu kayak apa itu? Loh Bapak, apa yang ingin saya sampaikan? Dari situ nanti Imam Abu Hanifah itu boleh jadi memutuskan satu hukum, jangan tanya dalilnya. Ini kan banyak orang tuh, kalau nggak ada di zaman Nabi, itu berarti bid'ah. Itu kurang ngaji itu, gitu loh. Imam Abu Hanifah bilang, semua yang tumbuh
dari bumi Allah, memiliki nilai ekonomi, artinya dicari orang, digemari orang, kebutuhan orang banyak, maka dia harus disamakan dengan kurma. Dalam konteks Indonesia harus disamakan dengan padi. Nih, apa dalilnya? Bid'ah ini. Lihat. Tapi nih Pak, bid'ah yang kayak gini itu bid'ah yang menenteramkan. Lihat, karena dia akan mengajarkan rasa keadilan kepada umat. Oleh karena itu, Bapak sekarang kalau ada apa-apa, itu bukan tanya dalilnya, tanya siapa ulama yang mengatakan seperti ini. Nggak boleh hukum itu, ini ada nggak di zaman Nabi, ini dikerjakan nggak zaman Nabi, nggak boleh Pak. Karena nanti ada yang dikerjakan Nabi, haram Bapak kerjakan. Apa contohnya? Bapak tahu Rasulullah wafat, istrinya berapa? Istrinya berapa? 9. Bapak istrinya berapa? 1 minal muwahhidin, tauhid Bapak. Lihat kan? Lihat nih. Nabi itu kalau Ramadan itu puasanya wisol. Ada azan maghrib, Nabi nggak berbuka. Ditanya sama sahabat, Rasulullah enggak makan, enggak. Nanti saya makannya setelah 6 hari kata Rasul. Terus Bapak dengar kayak gitu, diamalkan di sini, bukan soleh goblok gitu. Terus pas di Az-Zikra itu ada buka puasa bersama, temannya bilang, minum Ustaz. Kamu nawarin saya minum, dunia aja dipikirin. Saya puasa tuh 2 hari tahu gitu. Oh jadi enggak berbuka Bapak? Enggak, itu bukan soleh Pak, kurang ilmu gitu. Kenapa? Karena buat Nabi puasa wisol itu menunjukkan keistimewaan Rasulullah, sementara keistimewaan saya itu kalau azan cepat minum. Ya. Makanya ayat Qur'annya bilang wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum, bukan Nabi ngerjakan apa enggak. Karena nanti Pak, cara beristidlal itu bukan kayak dipandang hukum tuh di Quran semuanya ada. Enggak. Ada yang di Quran enggak ada. Ada yang di Quran ada, tapi keputusannya itu enggak semudah yang Bapak bayangin. Ya nanti kapan-kapan kalau diundang lagi yang itu ya, itu kepanjangan. Kalau Bapak lihat nih, dari apa yang saya terangkan hari ini, Bapak pasti akan menyimpulkan, oh iya ya, dalam beragama saya ternyata butuh guru pembimbing. Makanya jangan sekali-kali memahami Al-Quran dengan hadis itu menggunakan tarjamah, karena boleh jadi makna yang dikandung di dalam hadis itu tidak bisa digambarkan melalui tarjamah, atau boleh jadi tarjamahnya benar tetapi hadis ini itu tidak diamalkan oleh ulama. Itu tergantung dengan alasan yang berbeda-beda. Jadi sebagai mukaddimah pengajian malam hari ini nggak ngaji lah ya, tapi cuci otak dulu ya, supaya kita itu bisa rendah hati di hadapan guru. Jangan orang itu sekarang seakan-akan nggak butuh sama guru, nggak butuh. Iya kan ada orang nggak sopan loh hari ini. Ikut Quran apa ikut Imam Syafi'i? Ya memang Imam Syafi'i ikut Injil apa gitu. Ikut hadis apa ikut Imam Abu Hanifah? Itu Bapak, saya agak keras. Itu kejahatan dalam Islam. Kenapa? Karena dia akan menegasikan peranan para ulama. Ya, kalau Bapak mengatakan seperti itu, seakan-akan guru-guru kita itu diperhadapkan dengan Quran dan hadis. Seakan-akan guru-guru kita itu tidak tahu Quran dan tidak tahu hadis. Itu berbahaya. Karena nanti orang akan kemudian merasa mampu untuk mengambil agama langsung dari sumbernya. Sederhana kok. Bapak kalau ke dokter, apa yang dikatakan dokter diikuti kan? Ini obatnya ini ya, makannya begini, jangan begini. Terus Bapak ngomong, oh enggak bisa begitu dok, saya mau beli buku kesehatan dulu ya, saya mau bandingkan kata-kata dokter ini sudah sesuai enggak dengan buku kesehatan. Coba lakukan itu, insya Allah seminggu mati Pak. Kenapa? Karena Bapak tidak punya kemampuan untuk itu. Nah makanya pengajian malam hari ini ya, nggak harus saya, tapi semangat untuk ngaji. Ngajinya kepada siapa? Sederhana kok Pak. Lihat rekam jejaknya. Kalau di Indonesia
ngaji di pesantren, punya guru, ikut di majelis, ngomong agama, iya. Tapi kalau insinyur jangan. Gitu loh. Kenapa? Karena insinyur dokter sehebat apapun, kalau dia tidak pernah duduk di pesantren belajar ilmu itu secara benar, dia bukan punya ilmu agama, Pak. Cuma punya pengetahuan agama. Kalau bicara pengetahuan, semua orang juga punya, Pak. Bapak nih, ya, punya kemampuan retorika. Begitu mau bulan Ramadan, baca buku-buku puasa. Itu Masya Allah, kultumnya mengesankan, Pak. Ceramah oleh Al-Mukarram, ya, Al-Alim, Al-Alamah. Karena dibaca buku-buku puasa. Anehnya nanti, habis puasa, yang dia ceramain, dia lupa semuanya. Kenapa? Karena ilmunya ilmu instan. Mau puasa, cerita puasa. Mau haji, ambil. Oh, enggak gitu, Pak. Mulai dari awal disiplin. Saya ngomong seperti ini, saya baru kali ini ke masjid ini. Seumur hidup saya baru kali ini ke masjid ini. Ini masjid yang besar, masjid yang nyaman. Ini harus dijaga, Pak. Dijaga dengan ilmu, dijaga dengan zikir. Kalau kita datang ke sini, menyemarakkan ilmu di masjid seperti ini, zikir di masjid seperti ini kita ikut menjaga transformasi dan keberlangsungan ajaran Islam di masa-masa yang akan datang. Jadi saya insya Allah kalau waktunya cocok akan datang. Kalau waktunya tidak cocok, di dunia ini masih banyak orang yang lebih alim dari saya, orang yang lebih hebat dari saya. Yang paling penting, datangkan ke masjid ini, ya, datangkan ngaji istiqomah dan mulai menghilangkan friksi-friksi politik. Ya, yang penting ngaji di sini yang disampaikan ilmu. Walaupun kiainya kiai PDIP, tidak apa-apa. Yang penting isinya ilmu. Besok kiainya Golkar kita undang, kiai Anies kita cium tangannya, kiainya Jokowi kita dudukkan. Semua ini adalah rumah Allah, di mana pembicaraan itu ukurannya hanya satu: ilmu, iman, dan akhlak. Sesuai dengan ini terus, tidak sesuai dengan ini berhenti. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita akan sholat isya berjamaah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.